Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seftia dengan NIM 859905947. Di sini saya akan melakukan praktikum pada modul 5, kegiatan praktikum 2, perpindahan dan pertukaran panas pada suhu zat. Di sini saya akan melakukan percobaan 1, yaitu pada konduksi. Kami menggunakan cakram konduksi yang terdiri dari beberapa jenis logam, yaitu tembaga, aluminium, kuningan, dan besi. Setiap ujung logam diberi lilin atau malam. Kemudian bagian tengah cakram dipanaskan menggunakan lampu spiritus. Tujuan percobaan ini adalah untuk membuktikan bahwa panas dapat berpindah secara konduksi dan mengetahui logam mana yang paling baik menghantarkan panas. Saat pemanasan dilakukan, panas mulai merambat dari pusat cakram menuju ujung logam. Lilin pada tembaga terlihat mencair lebih dulu. Hal ini menunjukkan bahwa tembaga merupakan penghantar panas terbaik di antara logam yang digunakan. Setelah itu, lilin pada aluminium mulai mencair, disusul oleh kuningan, dan paling akhir adalah besi. Perbedaan waktu mencair itu terjadi karena setiap logam memiliki kemampuan menghantarkan panas yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa urutan daya hantar panas dari yang paling baik hingga yang paling rendah adalah tembaga, aluminium, kuningan, lalu besi. Pada percobaan kedua ini, saya akan melakukan percobaan konveksi. Kita akan mengamati proses perpindahan panas secara konveksi pada udara. Alat yang digunakan yaitu kotak konveksi, 2 cerobong, lilin, dan asap dari kertas atau kayu yang dibakar. Pertama, lilin dinyalakan di dalam kotak konveksi tepat di bawah salah satu cerobong. Setelah itu, asap dari kertas bakar diarahkan ke cerobong 1. Saat diamati, asap masuk melalui cerobong 1, lalu bergerak turun menuju bagian dalam kotak. Setelah terkena aliran udara panas dari lilin, asap bergerak mengikuti arus di dalam kotak dan akhirnya keluar melalui cerobong 2. Hal ini terjadi karena udara di sekitar lilin menjadi panas dan massa jenisnya lebih kecil sehingga bergerak naik. Sementara udara yang lebih dingin masuk menggantikan posisi udara panas. Pergerakan udara inilah yang disebut konveksi. Selanjutnya, buat percobaan ketiga, konveksi di dalam air. Pada percobaan ketiga ini, kita akan mengamati perpindahan panas secara konveksi di dalam air menggunakan serbuk gergaji sebagai penunjuk arah aliran air. Alat dan bahan yang digunakan yaitu gelas atau bejana berisi air, serbuk gergaji, dan sumber panas seperti lilin atau kompor kecil. Pertama, serbuk gergaji dimasukkan ke dalam air secara perlahan hingga tersebar di permukaan air. Setelah itu, bagian bawah bejana dipanaskan. Saat air mulai menerima panas, terlihat serbuk gergaji bergerak mengikuti aliran air di dalam bejana. Air yang berada di bagian bawah menjadi lebih panas, kemudian naik ke atas. Sementara air yang lebih dingin di bagian atas turun ke bawah untuk menggantikan posisi air panas. Pergerakan naik dan turun tersebut membentuk arus konveksi di dalam air. Serbuk gergaji membantu memperlihatkan arah aliran air akibat perpindahan panas. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa kalor dapat berpindah melalui zat cair secara konveksi, yaitu melalui perpindahan partikel-partikel air yang dipanaskan. Selanjutnya, percobaan yang keempat yaitu percobaan radiasi. Pada percobaan kali ini kita akan mengamati perpindahan panas secara radiasi menggunakan 2 bohlam pijar, yaitu bohlam berwarna gelap dan bohlam bening. Alat dan bahan yang digunakan berupa 2 bohlam yang dihubungkan dengan selang berisi air berwarna serta penggaris untuk mengamati perubahan posisi air di dalam selang. Pertama, kedua bohlam diletakkan di bawah sinar matahari langsung. Setelah beberapa saat, diamati perubahan posisi air berwarna pada selang penghubung. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa air di dalam selang bergerak ke arah bohlam bening. Hal ini terjadi karena bohlam berwarna gelap menyerap panas radiasi matahari lebih cepat dibandingkan bohlam bening. Udara di dalam bohlam gelap menjadi lebih panas dan memuai sehingga menekan air di dalam selang menuju sisi bohlam bening.